Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi 0,8%, close di 7.549, dan asing ternyata hari ini mencatatkan net sell. Untuk market reguler net sell 1 triliunan, sedangkan di all market net sell 635 miliar. Kita cek kurs rupiah kita hari ini ada sedikit penguatan 0,07% di level Rp16.378 per 1 US dollar guys ya. So di sini kita akan mengulas terlebih dahulu terkait dari laba yang dihasilkan oleh saham BBCA atau Bank BCA ya guys ya. Yang ternyata pada awal semester 1 2025 ini alias kuartal 1 dan kuartal 2 di tahun ini ternyata ada kenaikan dari sisi laba bersih ya sebesar 8% menjadi total 29 triliun rupiah. Jadi kalau misalnya kita perhatikan memang untuk net income BBCA ini adalah net income yang sejauh ini paling bagus peningkatannya ya dibandingkan dengan big banks lain yang malah ya terjadi penurunan. Jadi untuk BBCA kita lihat hari ini koreksi 0,3% di 8.375 dan kalau misalnya kita lihat ya guys ya dari sisi net income di kuartal 1 dan kuartal 2 secara year on year ini masih konsisten naik. Tapi pertanyaan besarnya, apakah dengan fundamental BBCA yang masih kuat di saat big banks lainnya mengalami penurunan kinerja dan laba bersih, mengalami penurunan kredit ya guys ya. Tapi BBCA ini masih konsisten ya dengan peningkatan kinerja dan net profitnya. Nah ini apakah bisa mendongkrak ya harga saham BBCA? Tentu saja jawabannya sangat simpel. Jika ya laba BBCA yang dihasilkan ini ternyata dipandang baik oleh investor asing dan asingnya kembali akumulasi besar-besaran, maka BBCA akan sangat mudah untuk naik. Tapi sebaliknya ya guys ya, jika investor asing ternyata masih wait and see, masih berhati-hati ya dengan faktor-faktor kondisi ekonomi di Indonesia, maka tentu saja asing pun akan enggan ya untuk masuk besar-besaran. Ya mungkin sehari, 2 hari, seminggu ya bisa saja ada akumulasi, tapi ya belum tentu ya akan dinaikkan ke area all time high-nya kembali. Ya ada potensi mungkin bisa ke resisten terdekat, tapi untuk all time high ya tentu saja masih butuh banyak pertimbangan. Jadi untuk BBCA kita lihat hari ini ada distribusi karena juga koreksi 0,3% guys ya. Ada BKZP yang hari ini net sell. Jadi kalau misalnya kita lihat ya guys ya untuk Bank BCA pada hari ini masih ada net sell dari investor asing. Bahkan net sell-nya ini juga cukup besar ya guys ya. Masih cukup besar. Kemarin di 562 miliar, sekarang di 413 miliar. Jadi ya kalau misalnya kita perhatikan asing di BBCA pun belum tertarik untuk kembali akumulasi seperti itu. Next kita bahas BMRI. Nah, kemarin yang sudah rilis adalah BBNI ya. Sedangkan Bank Mandiri dan BBRI kita belum dapat informasi, tapi kalau misal teman-teman sudah dapat laporan terbaru ya, mungkin ketika video ini dibuat ternyata rilis ya kuartal 2-nya, silahkan teman-teman tulis kolom komentar, nanti kita akan cek juga. Tapi yang saya ketahui sejauh ini baru BBCA dan BBNI. Untuk BBNI di semester 1 ini minus atau menurun ya, labanya 8%. Lalu untuk Bank Mandiri ternyata hari ini juga terkoreksi 1,9% di level Rp4.620 per saham. Seperti apa yang kita bilang ke teman-teman ya guys ya, ada potensi turun lagi ataupun breakdown, maka teman-teman lebih baik tunggu di harga yang lebih murah ya. So untuk Bank Mandiri kita lihat hari ini pun masih ada distribusi yang cukup besar, mayoritas investor asingnya jualan. Ada ZPB, KAG, AKLG dan lainnya. Sedangkan retailnya banyak masuk, ada XL, CCSQ, XC dan juga PD ya. Kita coba cek untuk Bank Mandiri. Hari ini untuk BMRI ada net sell di 318 miliar, jauh lebih besar dibandingkan net sell kemarin ya, sehingga kita masih melihat ya adanya potensi penurunan untuk Bank Mandiri. Jadi wisely teman-teman harus menentukan ya target untuk entry buy ataupun averaging down. Kalau misal teman-teman kemarin sudah dapat atau ambil di 4.600-an ya jangan beli lagi di 4.600-an. Lebih baik tunggu di sekitar 4.500 ya atau lebih bawah lagi seperti itu. So untuk saham-saham perusahaan yang mungkin ya kita lihat nih mulai ada apa ya saham-saham yang rilis laporan keuangan. Nah itu harus teman-teman ini ya harus teman-teman pantau ya harus aware dengan perubahan fundamental gitu ya.
Apalagi teman-teman yang investor. Kalau trader mungkin tidak terlalu memperhatikan fundamental, ya it's okay lah ya. Tapi terkadang ya, naik atau turunnya profit ya guys yang dihasilkan oleh perusahaan yang sahamnya listing di bursa efek, ini juga akan, terkait ya guys ya, atau akan berpengaruh terhadap pergerakan harga sahamnya. Normalnya seperti ini, ketika laba naik, maka harga saham akan naik. Ketika labanya turun, kinerjanya sedang turun, sedang jelek, atau mungkin ada faktor X lain yang menyebabkan profitnya turun, maka harga sahamnya biasanya akan turun. Itu normalnya. Tapi terkadang ya guys ya, bergerak tidak normal. Ya terkadang labanya turun, harga sahamnya bisa naik gitu ya. Tapi juga terkadang labanya naik, harga sahamnya belum tentu naik, malah bisa sideways atau akan ada normal correction seperti itu. Kita lanjut ke BBRI. Nah, untuk BBRI hari ini ternyata penurunannya cukup dalam ya, 3,5%, close di 3.780 ya. Jadi di 3.780 untuk closing hari ini ya, sangat dekat atau tepat berada di support minornya BBRI. Jadi hari ini BBRI ada distribusi yang cukup besar terutama dari asing ya. PDKZTU hari ini sebagai top sellernya. Jika kita perhatikan untuk BBRI hari ini ternyata ada net sell ya guys ya. Setelah kemarin diakumulasi terus-menerus, ternyata hari ini mulai kembali dijual. Jadi net sell asing hari ini tercatat di 158 miliar, angka yang cukup besar sebenarnya untuk net sell di BBRI, sehingga ada peluang BBRI bisa turun lagi. Setidaknya akan retest di sekitar 3650 ya untuk support terdekatnya. Karena untuk closing hari ini sangat tepat ya berada dekat dengan support, tepat berada di support minornya ya di 3780 sampai di 3790 seperti itu ya. Jadi untuk BBRI seperti yang tadi kita lihat di big banks lainnya pun, ketika asingnya jualan, di sini retailnya banyak yang nampung nih, ada YP, XLXC, SQ dan lainnya. Lalu untuk BBNI ya seperti yang pernah kita bahas ya di beberapa waktu lalu, laba BBNI di semester awal 2025 ini turun, tapi di tanggal 28 Juli ya guys ya, setelah 1 hari setelah kita bahas, ada kenaikan 2,9% dan waktu itu kita lihat juga ada beberapa retail yang jualan gitu ya. Jadi memanfaatkan kenaikan yang ada. Meskipun mungkin kenaikannya tipis ya, hanya 2 sampai 3%, ya mereka take profit ya saya rasa tidak masalah karena untuk trade masih banyak saham yang lebih menarik ya dari sisi kenaikan harga saham. Jadi untuk BBNI kita lihat hari ini ada lanjutan ya koreksi. Kemarin koreksi 1,4%, hari ini lanjut turun 0,7%. Close di Rp4.120 per saham ya dengan distribusi terutama dari AK, CC dan juga BK. Jika kita lihat untuk BBNI, pada hari ini ternyata BBNI mencatatkan net sell ya guys ya dari asing sebesar 39,7 miliar. Ini angkanya tentu akan semakin besar ya seiring dengan net sell yang terus dicatatkan oleh asing. Jadi untuk big banks ya, karena BBNI kemarin ternyata labanya masih turun ya, maka untuk BBRI dan Bank Mandiri saya rasa teman-teman jangan dulu entry, lebih baik kita wait and see karena kita pun harus aware ya guys ya dengan kondisi yang ada. Nah, jadi ada berita ya guys ya terkait dengan rekening perbankan yang akan diblokir oleh PPATK yang mana persyaratan untuk diblokirnya itu adalah ketika tidak aktif di 3 bulan ya, minimal 3 bulan tidak aktif itu nanti akan diblokir oleh PPATK ya. Padahal pemblokiran rekening itu seharusnya menjadi kewenangan dari perbankan itu sendiri. Either itu untuk mengamankan rekening yang diminta ya oleh nasabahnya sendiri. Misalkan ketika kartu kita hilang, kita kan bisa tuh langsung memblokir ATM ya. Kita memblokir ATM kita, memblokir rekening kita. Jadi tidak akan ada transaksi ya selama kartu ATM kita belum dibuat lagi. Selama kartu ATM kita sedang hilang itu tidak akan ada transaksi dan itu aman ya. Dan banyak ya yang sudah melakukan hal tersebut. Tapi pada kenyataannya di lapangan ya, rekening yang digunakan ya guys ya, itu ternyata juga bisa ya diblokir atau seperti ditangguhkan, dibekukan gitu ya. Ditangguhkan, dibekukan ya guys ya, diblokir oleh PPATK dan bisa ditinjau ulang, bisa dibuka lagi tapi harus menghubungi PPATK yang mana itu responnya sangat lambat.
Jadi saya khawatirkan adalah akan adanya bank run ya guys ya. Bank run itu para nasabahnya banyak menarik uang sehingga perbankan tidak bisa mencairkan uang mereka ya karena kan tidak full ya guys ya. Ada yang digunakan untuk kredit dan pembiayaan lainnya ya. Jadi ketika bank run itu terjadi ya otomatis banknya akan kolaps gitu ya. Ini juga permasalahan yang serius. Pada kenyataannya di lapangan ya, rekening yang sebenarnya masih digunakan atau digunakan untuk tabungan, pendidikan anak ya, tabungan hari tua ya guys ya, itu juga bisa diblokir dan sudah banyak sekali korbannya, yang mana ya guys ya, uang tersebut mungkin hanya rekeningnya hanya dipakai untuk uang masuk saja, uang masuk ditarik, uang masuk ditarik. Jadi memang tidak ada transfer gitu guys. Itu juga ada ternyata yang dibekukan oleh PPATK. Nah ini menjadi kekhawatiran kita juga guys ya, kalau misalkan terus seperti ini, nasabah merasa tidak aman untuk menyimpan uang di bank, maka ya ini bisa menjadi satu fenomena bank run yang bisa saja terjadi dan ini akan mengancam perusahaan perbankan. Oke guys, kita move on ya dari perusahaan-perusahaan perbankan, kita ke saham lainnya yang kita nilai cukup menarik ya untuk kita bahas. Kita akan analisa secara internasional ya. Untuk ASII hari ini ada kenaikan 0,9% saja, close di Rp5.150 per saham. Dan kita lihat juga ada akumulasi, terutama dari BK, ZP, AKLG, dan YU. Jadi hari ini asing masih lanjut akumulasi di Astra Internasional. Ya dengan net buy 84,6 miliar. Saya rasa ada peluang Astra Internasional atau ASII ini bisa rebound ya guys ya karena di 1 bulan terakhir asing ini terus net buy, terus mencatatkan akumulasi. Tidak menutup kemungkinan ya Astra Internasional bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi ya. Resisten terdekat di 5.300. Ya, resisten terdekat saya masih ingat di sekitar 5.300-an. Ya, jadi kalau misal teman-teman mencari target take profit terdekat ya di sekitar 5.300 inilah ya. Oke guys, jadi untuk saham big caps yang ternyata masih lanjut diakumulasi asing dan memiliki potensi yang bagus adalah Astra International. Jadi teman-teman yang sudah ambil di harga bawah silakan lanjut hold. Tapi kalau misalnya kita perhatikan ini sudah banyak trader yang keluar guys ya. Ada YPX, LPD, CCXC, SQ. Nah, mereka sudah cuan, mereka sudah take profit dan itu adalah profit yang bagus gitu ya. Profit yang memang harus diambil ya, jangan sampai teman-teman sudah profit tapi tidak ada target untuk TP ya, maka malah dibawa turun lagi di kemudian hari. Ini sudah cuan 16 persenan ya lumayan ya guys ya. Kalau misal bisa cuan di atas 10% ya di atas 12% sudah oke lah ya, sudah lumayan bagus gitu ya. Karena Astra International ada saham big caps gitu. Jadi cuan 12% ya itu bagus-bagus saja ya karena pastinya modalnya akan bisa lebih besar dibandingkan dengan saham gorengan maksudnya. Lalu ada Telkom yang hari ini sebenarnya masih cukup sideways di 2.880, tapi yang menarik dari Telkom juga karena akumulasinya. Kita lihat ada normal akumulasi terutama dari REKZ dan AK ya guys ya. Retailnya juga banyak yang jual, banyak yang TP di Telkom. Kalau misal kita cek ya, hari ini ternyata net buy di 50 miliaran guys untuk saham Telkomnya. Oke guys, jadi untuk big caps yang hari ini diakumulasi ternyata ada Telkom dan Astra International, tapi yang paling kentara ya kenaikannya adalah ASI atau Astra International. Semoga nanti labanya bisa bagus, terutama untuk kuartal 2 2025 ini. Lalu untuk Telkom, kuartal 2-nya akan seperti apa? Nanti kita akan lihat ya guys ya, kita akan analisa bareng-bareng apa yang terjadi dengan labanya Telkom. Apakah Telkom masih menarik ya untuk di hold atau lebih baik kita take profit saja, nanti kita akan bahas setelah kuartal 2-nya rilis. Kita bahas juga LSIP. Nah, saham-saham yang seperti ini ya yang mungkin kemarin sudah naik lalu ada area higher low sideways di level tinggi juga. Ya, teman-teman mungkin masih bisa hold karena masih ada potensi untuk lanjut naik lagi dan ketika seperti ini kesempatan untuk teman-teman yang ingin take profit ya guys ya. Jadi untuk LSIP hari ini naik 6,13% di level Rp1.385 per saham. Kita lihat memang cukup netral ya, tapi ada akumulasi asing, terutama dari AZ, AK, dan juga CP. So, jika kita perhatikan untuk saham LSIP ada net buy 25 miliar hari ini, sehingga LSIP ini cukup oke ya guys ya untuk teman-teman pantau, tapi untuk entry ini resikonya akan cukup besar.
Jadi tidak saya sarankan sebenarnya. Ya ini kita bahas untuk teman-teman yang ancang-ancang mau take profit. Seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa investor retail, ada NI, XL, ya, OD juga, ada XC juga di sini, ya mereka mulai take profit di LSIP, yaitu sangat bagus. Lalu kita akan bahas ya guys ya saham yang kuartal 2-nya rilis, ada saham BSDE. Ternyata BSDE hari ini turun ya minus 1,19% di Rp830 per saham. Ada distribusi dari asing ya guys ya, terutama dari ATZP AKBK. So untuk saham BSDE hari ini net sell di 4,2 miliar ya. Dan kalau misalnya kita perhatikan di 3 minggu perdagangan terakhir, BSD pun ini masih di net sell asing ya. Bahkan 1 bulan, 2 bulan mungkin ya, ini masih cenderung net sell sebenarnya. Ada kabar yang tidak mengenakan ya guys ya, di mana laba BSDE pada semester awal ya, kuartal 1 dan kuartal 2 tahun ini ternyata mengalami penurunan ya, alias anjlok sebesar 44%. Dan kalau misalnya kita perhatikan, memang penurunan yang cukup dalamnya itu adalah di kuartal 1 ya, kuartal 1 yang sudah terjadi ya guys ya. Kuartal 2-nya secara year on year naik tipis dari 896 miliar menjadi 967 miliar. Nah, penurunan laba bersih ya atau net income pada sebuah perusahaan di laporan kuartalannya itu sebenarnya sudah menunjukkan ya guys ya, bahwa pendapatan dan net income dari perusahaan itu pasti akan turun ketika perekonomian sedang tidak baik-baik saja. Ini seringkali kita bahas ke teman-teman ya. Kalau perusahaan ini labanya turun, artinya belanja masyarakat juga turun. Apalagi yang bisnisnya dia B2C ya, business to consumer gitu guys ya. Nah, ketika ya perusahaan ini memutuskan ya untuk melakukan efisiensi, mereka akan melay-off karyawan, mereka akan melakukan PHK. Semakin banyak masyarakat yang terkena PHK, maka daya belinya akan turun, belanjanya akan turun, dan tentu saja timbal baliknya akan kembali lagi ke perusahaan tersebut. Pasti belanja masyarakat juga turun dan daya beli masyarakat pasti akan turun juga. Seperti itu guys ya. So untuk Indonesia ya, untuk sekarang ya kita melihat kondisinya memang sedang kurang bagus ya. Banyak peraturan-peraturan perpajakan ya guys ya, di mana akan banyak aspek yang dipajaki lagi oleh pemerintah, sehingga ini menjadi kecaman ya guys ya, atau banyak para mahasiswa ya guys ya, atau para aktivis ya yang mengomentari kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini yang dinilai tidak pro rakyat. Ya mungkin teman-teman juga sudah mulai merasakan gitu ya. Bahkan ada wacana nanti sosmed juga katanya akan dipajaki, lalu orang yang berjalan kaki akan kena e-tilang. Itu kan sebenarnya apa ya? Sangat terlihat ya guys ya. Berawal dari penurunan penerimaan pajak ya, yang tidak disadari adalah karena kondisi masyarakat yang kesulitan bayar pajak. Itu yang harus ditanggulangi, bukan memeras pajak dari masyarakat dengan cara apapun. Ya artinya itu menghalalkan segala cara gitu ya, yang paling tidak masuk akal sekalipun dilakukan ya untuk menambah penerimaan pajak. Which is itu tentu akan mendapatkan apa ya, ibaratnya perlawanan ya guys ya. Semoga kondisi negeri kita baik-baik saja, tidak ada masalah dan segera ada perbaikan ekonomi. Tapi jika ternyata the worst thing can happen, ya otomatis kita pun harus bersiap-siap. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Kita sebelum closing, kita coba rekap dulu saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing. Ternyata lagi-lagi ada WiFi. Goto naik 8,4% dengan net buy 93 miliar. Sangat mudah naik jika asing masuk. Lalu ada Sri International, Telkom, UNTR, Ratu, Brand, Elsip, Isat, Bris, Pani, Cimori, lalu ada MTech, Eral, Antam, HMSP. Lalu juga ada Bukalapak, Kalbe Farma, dan Tekim ya guys ya. Kemarin kita bahas Cimori ya, ternyata hari ini lanjut naik 1%. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.